Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan boleh membawa kita untuk datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan yang baru. Kita bersyukur untuk setiap penyertaan dan kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Dan pagi hari ini kita mau datang memuji, menyembah Tuhan. Mari dengan sukacita kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Katakan, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh kudengar. La
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Amin, amin, amin. Besar, karena terkabullah yang kurindukan melihat Dikau Tuhanku akbar. Tuhan, dengan sukacita, dengan semangat, kita katakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Katakan Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Kasih setia
Saat ini kita mau menyembah, mengagungkan nama Tuhan. Dengan hati yang penuh bersyukur, kita datang mengagungkan, menyembah Dia. Mari katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
kuasa darah-Mu yang kudus, kuasa darah-Mu yang suci, sudah memulihkan kami, yang sudah menyembuhkan kami. Bahkan lewat kebenaran firman-Mu bagi hari ini Tuhan, Kau menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kau menyatakan pemulihan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu. Mari katakan, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku berkuasa, yang berkuasa, sanggup ku Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, menerangi hati dan pikiranmu oleh Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Sang Firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai, memberkati kita, boleh memimpin kita memasuki minggu yang pertama di bulan yang ke-6 ini bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah tantangan pergumulan yang ada, persoalan yang ada, gereja terpanggil untuk menjadi berkat dan harus terus bergerak maju dan berdampak bagi dunia dan sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47. Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab masing-masing dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah pertumbuhan gereja yang sehat. Kalau kita berbicara tentang pertumbuhan gereja yang sehat, maka pasti akan muncul pertanyaan, ada gereja yang tidak sehat. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan gereja yang sehat karena punya teologi yang sehat. Oleh sebab itu kita rindu pertumbuhan gereja ini disebabkan karena memiliki fondasi atau dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan yang adalah sumber daripada teologi itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara tentang gereja
yang diungkapkan dalam kebenaran firman Tuhan, maka dalam perjanjian lama menggunakan istilah umat Allah. Allah yang mengambil keputusan untuk menjadikan orang percaya menjadi umatnya. Dengan demikian, gereja terbentuk dari umat Allah, dan gereja adalah milik Allah itu sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang berani berkata bahwa gereja itu miliknya si A atau miliknya si B. Konsep gereja sebagai umat Allah menekankan inisiatif Allah dalam memilih umatnya. Dengan demikian maka tidak boleh seorang pun yang dapat merusak, mengkacau balaukan, atau mengganggu gugat kehadiran gereja. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Dialah yang telah memanggil gereja atau orang percaya untuk masuk dalam satu persekutuan yang diungkapkan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Itulah gereja. Jadi ketika kita bicara tentang gereja, kita tidak bicara tentang sebuah organisasi. Ketika kita bicara tentang gereja, kita tidak bicara tentang sebuah bangunan. Tetapi ketika kita bicara tentang gereja, maka kita bicara tentang orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan, masuk kepada sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Tuhan ini saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk melihat paling tidak ada 4 hal penting dari kebenaran firman Tuhan ini. 4 hal yang perlu kita akan pelajari bersama. Itulah yang pertama, apa yang menjadi dasar daripada pertumbuhan gereja yang sehat. Dan yang kedua, rahasia memelihara pertumbuhan gereja yang sehat. Dan yang ketiga, bagaimana gaya hidup pertumbuhan gereja yang sehat. Dan keempat, dampak daripada pertumbuhan gereja yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama kita akan pelajari tentang apa yang menjadi dasar dari pertumbuhan gereja yang sehat. Jika kita mengimani bahwa gereja adalah milik Allah, gereja adalah kepunyaan Allah, maka yang menjadi dasar dari pertumbuhan gereja yang sehat adalah firman Tuhan itu sendiri. Mari perhatikan ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, perhatikan ayat ini. Hamba Tuhan yang punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan, punya dasar yang kuat dalam pemberitaan firman Tuhan, maka akan memberi dampak bagi kehidupan orang-orang yang mendengarnya, sehingga terjadilah sebuah kegerakan dalam gereja. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat sia-sia kalau kita mempengaruhi orang untuk ikut kita. Sangat sia-sia kalau kita mengajak orang untuk ikut kita. Pada hari Jumat, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam sebuah persekutuan. Saya katakan begini, ketika kita memberitakan Injil, kita tidak sedang mengajak orang untuk masuk menjadi orang Kristen, tapi kita sedang mengajak orang untuk percaya kepada Yesus, memperkenalkan Yesus kepada orang lain, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Soal dia mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah, mari kita memberitakan Injil. Urusan kita adalah, mari kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap orang yang merindukan berita keselamatan. Sangat disayangkan kalau kita tidak punya tanggung jawab ini. Maka Rasul Paulus berkata begini, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi orang Kristen hanya puas dengan dirinya sendiri dan tidak melaksanakan tugas ini, maka kita menjadi orang yang celaka, kata Paulus. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja akan mengalami sebuah pertumbuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Kalau saudara punya beban, kalau saudara punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Perhatikan ayat 41 dengan baik-baik. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara perhatikan bahwa gereja yang sehat memiliki dasar teologi yang benar, itulah firman Tuhan, dan membuat terjadilah sebuah
kita aktif dalam sebuah kegiatan rohani dalam gereja, tetapi kita tidak mengalami pertumbuhan rohani. Oleh karena itu, kalau saudara perhatikan ayat 41, hal yang sangat luar biasa. Muncul pertanyaan, siapa Petrus? Kenapa Petrus yang orang yang latar belakangnya sederhana, tetapi ketika dia memberi diri dipakai Tuhan, Tuhan pakai dia secara luar biasa. Dan saudara perhatikan pada ayat yang ke-40, sebelum 41 dikatakan, dan dengan banyak perkataan lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Luar biasa. Ini sebuah pemberitaan yang begitu keras, yang begitu penuh resiko. Apalagi Petrus berani mengatakan, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat. Itu berarti gereja berada dalam satu situasi yang tidak aman. Gereja berada dalam satu situasi yang sangat menyulitkan kita. Maka ketika kita bicara tentang virus corona, saya mau katakan kepada kita, kehadiran gereja harus memberikan dampak yang luar biasa. Maka saya ingin mengajak kepada kita sekalian, saudara-saudara, mari kita tetap menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan ada yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, sampai kapan kita akan beribadah lagi? Kita tidak tahu sampai kapan. Kalau benar apa yang dikatakan oleh Kementerian Pendidikan, kemungkinan anak-anak baru bisa akan masuk sekolah pada tahun 2021, akhir 2021, maka ini sebuah tantangan besar. Maka pertanyaannya, apakah tahun 2021 baru virus corona ini akan selesai? Atau 2021 baru akan ditemukan vaksin untuk membasmi virus corona ini? Maka sekarang nikmatilah persekutuanmu bersama dengan keluargamu di rumah tangga. Nikmati. Karena tidak bisa dijamin, apalagi tempat ibadah kita kecil, tidak bisa dijamin bahwa semua yang datang ibadah itu bebas dari corona. Apalagi tiap hari kita bertemu dengan orang-orang. Saudara pergi ke pasar, kemarin ada berita lagi di TOS 3000 ada orang yang terinfeksi, yang kena positif virus corona. Maka dengan demikian, saudara, saya tadi malam melayani di satu tempat, dan seorang mengatakan bahwa sampai kepada hari Jumat itu lonjakan positif yang kena virus corona sudah 150 orang, khususnya di Batam. Maka pertanyaannya, masih beranikah saudara beribadah bersama-sama? Tidak jadi rahasia lagi. Salah satu gereja di kota Batam, ada sekian banyak orang bersama dengan pendeta positif kena virus corona. Padahal itu hanya persiapan online. Maka saudara-saudara yang melakukan persiapan ibadah, saya berharap tetap atur jarak. Pakai masker, tidak usah bersalaman, tidak apa-apa. Bukan berarti kita marah-marahan. Baik jemaat PAUD, jemaat GKMI, mari kita semua, ketika saudara dengar firman Tuhan ini, tidak perlu bersalam-salaman. Apalagi kita punya kebiasaan, kalau tidak berciuman, tidak pas. Tahan dulu sampai virus corona selesai. Mau pelukan, mau ciuman, terserah. Yang penting aman. Saya yakin saudara semua yang dengar firman Tuhan ini bebas dari corona. Amin. Kok tidak ada suara? Amin. Amin. Harus berani berkata, saya bebas dari corona. Tapi kalau sudah mulai batuk-batuk, perlu dipikirkan. Sudah mulai flu, perlu dipikirkan. Jangan-jangan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertumbuhan gereja yang sehat karena memiliki orang-orang yang mengalami kelahiran baru, hidupnya yang telah diubah oleh Tuhan. Perhatikan kalimat dari mereka memberi diri dibaptis. Pertumbuhan kuantitas penting, tetapi pertumbuhan kualitas lebih penting. Saudara perhatikan ayat-ayat selanjutnya. Orang-orang yang sudah lahir baru atau sudah bertobat sangat punya pengaruh, sangat berperan dalam kehidupan berpersekutuan dan juga dalam kehidupan bergereja. Jadi walaupun saudara ngaku diri Kristen, saudara ngaku diri terlibat dalam kegiatan pelayanan, tetapi kalau saudara tidak mengalami sebuah kehidupan rohani, saudara tidak bertobat sungguh-sungguh,
maka saudara hanya bertumbuh untuk diri saudara sendiri. Saudara tidak akan pernah berdampak bagi orang lain. Oleh karena itu, sesuai dengan doa dan kerinduan saya sebagai hamba Tuhan, ayo mari kita jadikan gereja kita menjadi gereja yang terus maju dan berdampak bagi orang lain. Yang kedua, bagaimana rahasia memelihara pertumbuhan gereja yang sehat? Ayat yang ke-42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara, pertumbuhan jemaat secara kuantitas itu penting. Pertumbuhan jemaat secara kualitas itu penting. Tetapi yang perlu kita jaga dua hal ini adalah kita harus tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Sejak kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing, saya tidak tahu bagaimana saudara membangun kehidupan rohani saudara. Oleh karena itu berulang kali saya katakan saya agak berusaha untuk menolong saudara bangun pagi-pagi, kadang-kala saya baru tidur itu 2:30 subuh untuk mempersiapkan renungan untuk mengirim kepada saudara. Saya tidak tahu semua yang baca renungan saya ada yang koreksi tidak. Apakah ada yang menemukan kesalahan? Tidak. Tapi puji Tuhan, semua yang kirim SMS kepada saya, terima kasih Pak, firman Tuhan sangat memberkati. Tetapi saya dapat SMS dari daerah yang jauh, daerah Sumba Timur, mau ngoreksi, Pak, firman Tuhan luar biasa, tapi mohon koreksi, ada ayat yang salah. Orang yang tinggal dekat saya belum ada yang koreksi. Tapi orang dari Indonesia bagian timur sudah koreksi. Ternyata ada saking semangatnya, ayatnya salah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti apa? Orang begitu rindu menikmati satu persekutuan. Karena dari segi perbedaan waktu, kita di sini jam 4, itu berarti dia di sana jam 5. 5:30 dia balas WA saya, Pak, puji Tuhan, saya sudah selesai renungan, tapi mohon maaf saya koreksi, ada teksnya sudah betul, tetapi pengucapannya salah. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga sempat menemukan kesalahan itu, tetapi menunjukkan kepada saya bahwa ternyata setiap orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan yang saya kirim. Ada seorang majelis gereja dari salah satu gereja yang ada di Kota Batam. Karena sekian banyak sehingga dia terlewatkan. Kemudian dia WA saya, Pak Pendeta, apakah hari ini saya tidak kebagian renungan? Baru saya lihat, wah ternyata dia terlewatkan. Seorang majelis gereja di salah satu gereja besar di Kota Batam. Puji Tuhan. Itu berarti setiap orang sedang berusaha untuk membangun kehidupan rohani, membangun bagaimana supaya gerejanya bertumbuh menjadi gereja yang sehat. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk memelihara pertumbuhan gereja yang sehat adalah tekun dalam pengajaran. Tekun itu berarti tiap-tiap hari dia terus belajar. Tekun itu berarti dia tiap-tiap hari untuk berusaha untuk membangun kehidupan rohani dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka membangun sebuah persekutuan rohani yang bagus. Belajar akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ketika saudara dengar firman Tuhan seperti ini, saudara pulang ke rumah, saudara buka Alkitab lagi, belajar ulang lagi, menemukan sesuatu yang baru, dan itu akan membuat saudara akan semakin hari semakin kuat. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kenapa kita perlu tekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan? Karena kita sering diperhadapkan dengan berbagai tantangan, berbagai pergumulan. Salah satu contoh dengan COVID-19 ini, saudara, ini tantangan kita, ini pergumulan kita, ini persoalan kita. Maka kita perlu, kalau kita tidak kuat, kalau saudara tidak kuat dalam menghadapi tantangan ini, dan saudara tidak kuat dalam Tuhan, maka percaya, saudara akan mudah diombang-ambingkan dengan berbagai pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan saudara. Saudara, berbagai hal yang sedang terjadi dan berbagai informasi apakah itu benar atau tidak benar. Tapi kalau ini benar, maka gereja sedang diperhadapkan dengan penggenapan kitab Wahyu. Ada yang mengatakan bahwa COVID yang sedang melanda dunia ini
adalah permainan para orang-orang elit. Mereka melakukan sedemikian rupa sehingga sampai pada titik di mana ekonomi dunia ini terpuruk, maka suka tidak suka semua orang wajib menggunakan chips. Kalau ini memang benar, maka gereja sedang diperhadapkan dengan tantangan. Jadi kalau ini ekonomi dunia ini sudah menjadi kondisi yang sangat terpuruk, maka suka tidak suka kita harus hati-hati, karena Amerika sudah mendeklarasikan, menurut informasi Menteri Kesehatan Amerika, sudah menandatangani MOU dengan kelompok 666. Maka kalau itu gereja tidak kuat, dan saya mau katakan kepada kita sekalian, saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu pasti akan tergenapi. Maka sekarang saya jujur menghadapi COVID-19 ini, seluruh tema sepanjang tahun ini saya harus roboh total. Tema yang sudah disusun rapi mulai dari Januari sampai dengan Januari 2021 harus dirombak, menyelesaikan, mempersiapkan jemaat untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai pergumulan yang ada, sehingga saya nanti tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Kenapa engkau tidak mempersiapkan jemaatmu untuk menghadapi tantangan dan pergumulan yang ada? Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan rohani yang sehat hanya akan terjadi jika kita selalu tekun dalam belajar akan firman Tuhan. Ketika kita belajar, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Keterlibatan kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan sesama merupakan hal yang sangat penting, karena dalam persekutuan kita dapat saling membangun, saling mendoakan, saling motivasi, dan terus maju bertumbuh dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana gaya hidup pertumbuhan gereja yang sehat? Ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saudara, gaya hidup orang percaya sangat memberikan warna tersendiri bagi pertumbuhan gereja. Tahun 2019 kita melihat ada begitu banyak konflik yang terjadi dalam gereja, konflik internal gereja-gereja tertentu. Ada pendeta yang ditarik turun dari mimbar. Di salah satu gereja ada dua kubu. Ketika pendeta sedang menyampaikan pengumuman atau menyampaikan warta di atas mimbar, satu kelompok setuju, satu kelompok tidak setuju, minta pendetanya turun. Saudara, saya pikir inilah tanda-tanda zaman. Mungkin kita bangga dengan berbagai kondisi sama seperti itu, tetapi saudara, ketika Yesus sang kepala gereja melihat keberadaan kondisi gereja sama seperti itu, Yesus sangat terharu dan sangat menangis. Maka saya ingin mengajak kepada kita sekalian, mari kita, gereja yang kecil ini, jemaat yang kecil ini, ayo mari kita tetap bersatu. Walaupun kita punya berbagai perbedaan, bersatu bukan berarti tidak ada masalah. Bersatu bukan berarti tidak ada persoalan pasti ada. Tapi bagaimana kita bersama-sama menghadapi, membangun sebuah kekuatan untuk menghadapi persoalan yang ada. Yang kedua, bagaimana gaya yang kedua? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Setiap anggota harus bisa merasa memiliki sesuatu yang saudara sudah persembahkan kepada Tuhan. Itu bukan lagi menjadi milikmu, tetapi menjadi milik sebuah persekutuan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kadang-kadang ada orang yang suka mengungkit-ungkit, wah itu dari saya, itu kalau bukan saya maka tidak mungkin akan terjadi sama seperti ini. Saya rindu saudara, kita jemaat yang kecil, gereja yang kecil dengan jemaat yang sederhana, mungkin yang punya ekonominya juga sederhana. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita bangun kekuatan rohani dalam Tuhan. Kita bersatu melihat segala berkat Tuhan yang ada pada gereja kita, dan kita menghargai itu sebagai milik kita bersama. Kita harus belajar menghargai. Di tengah-tengah COVID-19 ini, saya tahu saudara mungkin tidak pernah lagi datang ke gereja. Jangankan datang ke gereja, mungkin injak halaman gereja pun tidak pernah. Tapi saya rindu bahwa saudara tiap hari berdoa untuk gerejamu. Sehingga ketika satu saat kita berkumpul bersama-sama, kita bersekutu bersama-sama, kita ingin mau menikmati
maka saya mau katakan kepada saudara bahwa nanti kalau memang benar-benar gereja ini akan dibuka lagi, kita beribadah bersama-sama, kita tidak akan lagi pakai hari itu kita tidak menggunakan tata ibadah seperti ini. Hari itu kita akan buat hari yang spesial. Ya seharusnya kita lakukan pada ibadah pencurahan Roh Kudus kemarin, tapi nanti kita akan tumpahkan semua di situ. Hanya yang adalah pujian penyembahan. Firman Tuhan bukan hanya singkat, tetapi yang saya mau mengantar jemaat untuk menikmati sebuah persekutuan. Silakan di situ saudara membangun kehidupan rohanimu bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Yang ketiga, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat yang ke-45. Gereja yang bertumbuh dan sehat adalah gereja yang saling berbagi, rela berkorban bagi sama anggota persekutuan. Gereja yang belajar memberi bukan menunggu untuk diberi. Oleh sebab itu mari kita bertumbuh, mari kita tumbuh kembangkan persekutuan yang ada dengan satu semboyan kita. Aku harus belajar memberi dari setiap apa yang Tuhan berikan kepada aku. Saya yakin dan percaya saudara-saudara, ketika ini kita lakukan, kita menjadi gereja yang tidak saja hanya gereja yang berbicara tentang hal memberi, tapi gereja yang mempraktikkan hal memberi itu. Tidak usah tunggu saudara. Saya tidak bukan saya pesimis nanti saudara akan menjadi orang kaya. Tetapi marilah kita belajar untuk mulai sekarang belajar berkorban apa yang ada pada kita, walaupun itu sedikit, mari kita memberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita, sebagai tanda kita ingin mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagai informasi dari teman-teman rekan-rekan pendeta mereka katakan begini kepada saya, Pak Sekum, sejak kita adakan gereja di rumah, persembahan di gereja menurun drastis. Mau bayar listrik pun susah, bayar air pun susah. Sekarang persembahannya turun drastis. Yang tadinya biasa hari Minggu sekali masuk sekian juta, syukur-syukur kalau setiap minggu bisa masuk 1 juta. Saudara bisa bayangkan, ternyata krisis ini membuat karena ibadah di rumah, maka dalam hal memberi pun orang sekarang mulai pikir-pikir, kalau saya kasih begini, kira-kira untuk saya berapa? Maka hari ini mari kita mulai belajar untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Yang berikut, gaya hidup pertumbuhan gereja yang sehat adalah dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini? Gereja yang bertumbuh secara sehat adalah anggota-anggotanya hidup kompak, sehati dan tetap memelihara persekutuan satu dengan yang lain. Gereja yang mengalami pertumbuhan secara sehat adalah anggota gerejanya menjadikan rumah ibadah atau rumah Tuhan menjadi pusat seluruh kegiatan rohani. Mungkin saudara akan katakan begini, Pak Pendeta, bagaimana kami mau jadikan gereja tempat ibadah jadi pusat kegiatan ini lagi COVID? Sedangkan Bapak menyuruh kami tidak boleh ketemu, tidak boleh bersalaman. Memang betul juga. Saya tahu itu problema kita. Tapi bukan ketika kita bicara tentang gereja, kan kita tidak bicara tentang gedung gereja. Tapi ketika saudara menghadirkan Tuhan dalam rumah tanggamu dan jadikan keluargamu menjadi mesbah Allah, maka engkau akan merasakan kehadiran Tuhan, engkau akan menikmati kehadiran Tuhan, dan engkau akan merasakan bahwa Tuhan melakukan banyak hal dalam kehidupan saudara. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang ada juga selalu ada perjumpaan kasih di antara setiap anggota gereja yang dilakukan secara bergilir dari satu rumah ke rumah yang lain. Akan muncul pertanyaan, Pak, kapan kita mulai buat kebaktian keluarga lagi? Ada beberapa gereja sampai sekarang masih tetap lakukan kebaktian keluarga walaupun itu online. Saya sedang memikirkan itu. Ya. Mungkin satu saat kita harus akan lakukan. Ya. Bagaimana teknisnya kita akan lakukan supaya ada persekutuan. Tidak saja pada hari Minggu kita beribadah, tetapi kegiatan-kegiatan kategorial kita bisa lakukan juga secara online. Ya mungkin Bapak Ibu yang berdekatan, kalau tidak ragu-ragu boleh berkumpul satu keluarga satu, ya
atau 2 keluarga jadi satu untuk melakukan ibadah, silakan. Tapi harus jaga tetap taat terhadap protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, atur jarak. Minggu lalu saya sudah katakan, kalau seandainya kita gereja mengadakan ibadah, maka sekali ibadah, tempat ibadah ini hanya bisa muat kurang lebih sekitar 20 orang. Saya sudah atur kalau jaraknya harus 1 sampai 2 meter, maka hanya ke belakang itu, deret ke belakang itu hanya bisa kita buat 3 kursi. 3 berarti berapa ini? 9 ya, hampir 20 kursi. Ya, mungkin bisa kita lakukan, tetapi saya tidak bisa jamin bahwa semua akan aman. Oleh karena itu, ya, tetap bersabar Bapak Ibu ya, sampai kapan waktunya kita akan lakukan. Ya. Khususnya juga jemaat Po, ya, tetap ya ikuti apa yang dianjurkan untuk bersekutu bersama-sama. Kita bersyukur punya hamba Tuhan yang luar biasa yang boleh mengatur sehingga seluruh pelayanan bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah dampak daripada pertumbuhan gereja yang sehat. Ada 2 hal yang kita temukan pada ayat yang ke-47, yaitu dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara perhatikan teks ini baik-baik. Saudara, gereja yang bertumbuh dengan sehat, baik secara kuantitas dan kualitas, menghasilkan 2 hal. Yaitu yang pertama, kehadiran gereja disukai, disenangi oleh semua orang. Yang kedua, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Salah satu tanda bahwa gereja itu bertumbuh dan sehat yang diungkapkan dalam Kisah pasal 2 ayat 87 yang sudah saya katakan di atas, bahwa terjadinya pertumbuhan baik secara kuantitas dan kualitas. Gereja menjadi kesukaan bagi orang lain, lingkungan di mana kita berada. Oleh karena itu, mari kita menciptakan satu suasana yang memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan memberikan rasa simpatik terhadap orang lain. Ya. Berikanlah sesuatu yang membuat orang bisa menikmati persekutuan itu. Ketika engkau beribadah, ketika engkau memuji Tuhan, orang lain mendengar, orang akan menikmati pujian itu. Walaupun mungkin dia tidak searah dengan kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan menjadi kesimpulan buat kita hari ini. Apakah gereja kita merupakan gereja yang bertumbuh dan sehat? Apakah gereja kita menjadi gereja yang terus bergerak maju dan berdampak bagi orang lain? Dan bagaimana? Apakah terjadi pelipat ganda baik secara kuantitas dan kualitas dalam gereja kita? Doa saya, Tuhan memakai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan menyatakan kemuliaan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sehingga melalui kehidupan saudara ada banyak orang diberkati Tuhan, ada banyak orang datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami memuji, memuliakan Engkau dan mengagungkan kebesaran-Mu. Oleh karena Engkau baik, Engkau setia buat kami. Engkau rindu supaya gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh secara sehat, gereja yang bertumbuh dan mengalami pelipat gandaan baik secara kuantitas dan kualitas. Oleh sebab Tuhan berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hidup mereka diberkati oleh Tuhan, keberadaan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga biarlah melalui kehidupan mereka Bapa, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa secara khusus untuk situasi yang sedang melanda bangsa kami, yang sedang melanda dunia ini. Itulah pandemi COVID-19. Kami sungguh berdoa, Tuhan tolong lindungi kami semua.
Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami tetap terpelihara dalam kasih dan dalam anugerah-Mu, sehingga kami boleh merasakan dan menikmati anugerah Tuhan hari demi hari, dan hidup kami senantiasa mempermuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Pemerintah kami yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin untuk memberantas COVID-19 ini, kami berdoa supaya Tuhan Yesus tolong hikmat, kekuatan, kemampuan Tuhan berikan kepada mereka, sehingga apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi doa kami semua itu dapat terwujud tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Secara khusus gereja-gerejamu, kami berdoa supaya Tuhan tolong dan Tuhan memberkati mereka yang sedang menghadapi berbagai pergumulan di tengah-tengah COVID-19. Mereka harus kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena COVID-19. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan menyatakan kasih-Mu, nyatakan kuasa-Mu bagi mereka semua Tuhan Yesus. Penghiburan daripada Tuhan ada dalam diri mereka masing-masing. Kami juga berdoa menyerahkan semua para medis, dokter, suster, perawat yang berada pada garda terdepan untuk memberantas, memerangi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan lindungi mereka dengan kasih sayang Tuhan. Jaga mereka dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga biarlah melalui kehidupan mereka Bapa, mereka tetap terpelihara dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berdoa juga menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan memberkati mereka, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk anak-anak kami SMP yang sudah menerima hasil ujian mereka. Terima kasih untuk kelulusan tahun ini. Kami berdoa, Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka sukacita, dan siapkan mereka untuk memasuki tahun ajaran selanjutnya bersama dengan Tuhan di sekolah yang baru, di mana mereka akan mengikuti pendidikan. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau, memuliakan dan mengagungkan kebesaran-Mu. Oleh karena Engkau baik, Engkau setia buat kami semua. Pemerintah kami dari tingkat pusat sampai kepada daerah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk pemerintah Kota Batam dan juga pemerintah provinsi. Kami berdoa, Tuhan lawat mereka dengan kasih dan sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Ini doa kami. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami persembahkan dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati setiap rupiah yang ada, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Tuhan memberkati hidup rumah tangga mereka, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat pada segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali, dan saya serahkan kepada tim untuk melanjutkan pada kita. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kami pagi hari ini. Dan saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan sambil kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Katakan, sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku.
dan kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, dan kita akan pulang dengan sukacita, pulang dengan damai sejahtera untuk anugerah Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai kami dan memimpin kami dalam ibadah kami sepanjang pagi sampai dengan siang ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua dan Tuhan boleh menolong kami semua. Biarlah kami ketika kembali ke rumah kami masing-masing, ke usaha kami, ke pekerjaan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, memelihara saudara-saudara sekalian sekarang ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati kita sekalian dalam ibadah kita. Secara khusus kita boleh memasuki minggu pertama di bulan yang ke-6 ini. Satu pengumuman untuk kita sekalian bahwa minggu depan tanggal 13 dan tanggal 14 kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus pada minggu depan, dan kami berharap Bapak Ibu sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk hal itu. Kemudian sesuai dengan pengumuman saya pada waktu yang lalu, kita akan tetap masih beribadah di rumah kita masing-masing sampai situasi COVID-19 ini reda dan dinyatakan aman. Karena informasi yang kami terima bahwa untuk Kepri, Batam dan Tanjung Pinang masuk dalam kategori zona merah dan tidak diberlakukan new normal. Itu berarti bahwa kita akan berjalan sebagaimana biasa dan sampai kepada situasi memungkinkan baru kita akan memikirkan untuk boleh melaksanakan ibadah di rumah dan di gereja. Oleh sebab itu, saya selaku pimpinan jemaat bersama dengan semua tim altar, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.